Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali buat jemaat sekalian. Pada hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan dalam Kejadian pasal 7 ayat 1. Kejadian pasal 7 ayat 1. Saya ingin bicara tentang bagaimana kita masuk dalam bahtera menjelang masa sukar. Mengapa kita harus masuk dalam bahtera perlindungan, bahtera keselamatan menjelang masa yang sangat sukar di hari-hari ini? Saat ini saya ingin dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, "Then the Lord said to Noah, Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation." Ada satu generasi, di mana generasi yang kita kenal dengan generasi air bah. Di zaman itu seorang Nuh adalah satu-satunya seorang yang didapati sebagai orang yang benar. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Nuh ada di depan pintu masa sukar, menjelang air bah, menjelang datangnya sebuah zaman yang namanya zaman akhir di zaman itu. Dan saya melihat bahwa Tuhan perintahkan Nuh untuk masuk dalam bahtera. Bahtera, saya lihat ini adalah satu gambaran tentang keadaan di mana kita bisa aman di dalamnya. Di luar ada badai, di luar ada bencana, di luar ada kematian, di luar ada tangisan, kematian, malapetaka, penghukuman. Tetapi di dalam bahtera ada keamanan, ada damai, ada ketenangan, ada perlindungan. Saya ingin saudara masuk ke dalam bahtera yang satu ini. Bahtera itu adalah gambaran dari kerajaan Allah, gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga saya ingin berbagi, saudara-saudara, pesan Tuhan hari ini, masuklah ke dalam bahtera. Kejadian 7 ayat 1, "Come into the ark." Masuklah. Tuhan perintah kepada Nuh dan saudara-saudara, Tuhan perintah juga kepada saudara. Masuk dalam bahtera itu yang pertama artinya, masuk artinya tinggalkan kumpulan orang yang tidak mau percaya pada Tuhan. Oleh karena berbagai kesulitan hari-hari ini, berapa banyak orang mulai ragu dengan Tuhan. Tapi jangan saudara jangan pernah ragu dengan Tuhan. Masuk dalam bahtera artinya, saudara, walaupun orang mencemooh Nuh membangun bahtera di atas bukit, orang mencemooh karena waktu itu belum pernah ada hujan, orang menertawakannya, tapi Nuh tetap percaya. Tinggalkan orang-orang yang tidak percaya. Artinya bukan mau berpisah dengan mereka, tapi pisahkan pikiranmu, pisahkan konsep berpikirmu dari orang-orang yang tidak mau percaya pada agenda Tuhan atau rencana Tuhan. Yang kedua, masuklah ke dalam bahtera artinya pastikan kita ada dalam agenda Tuhan. Agenda Tuhan yang besar di zaman itu adalah menghapus umat manusia di muka bumi dan memelihara satu keluarga, memelihara satu sisa, ya, satu generasi yang baru. Tuhan di zaman kita di masa sulit ini, di tahun 2021 ini adalah Tuhan sedang punya agenda untuk orang yang kudus makin kudus, orang benar makin benar. Jadi kalau kita diminta masuk ke dalam bahtera, masuklah ke dalam agenda kerajaan Allah, agenda Allah. Yaitu kita tidak ingin, Tuhan tidak ingin kita tinggal di dalam dunia ini, tapi masuk dalam rencana Allah. Rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Itu pesan yang kedua soal masuk. Jadi yang pertama, tinggalkan kumpulan orang yang tidak mau percaya. Ya, jangan ikuti paham mereka. Kedua, pastikan kita masuk, kita berada dalam agenda Tuhan. Agenda Tuhan bagi Nuh adalah keselamatan. Dan agenda Tuhan bagi kita juga adalah keselamatan.
Yang ketiga, masuklah ke dalam bahtera artinya kita bersedia mengikuti protokolnya Tuhan. Kita bersedia masuk, kemudian bersama binatang-binatang yang lain. Kemudian Tuhan tutup pintu dari belakang Nuh. Semua protokol kita mengikuti yang namanya kehendak Tuhan. Memang tidak mudah kalau kita ada di zaman Nuh. Orang akan melihat kita aneh, orang akan menertawakan kita. Tapi kalau kita tahu itu adalah sebuah kehendak Tuhan, selain agenda Tuhan, ini adalah kemauan Tuhan, kita ikuti protokol-protokol yang Tuhan tetapkan, maka kita tidak akan binasa bersama bumi ini, tidak akan binasa bersama kerajaan dunia. Yang keempat, masuklah ke dalam bahtera itu, maksudnya berhenti mendengar suara-suara yang lain. Suara-suara yang menghina, kenapa kamu setia dengan Tuhan? Suara-suara yang mencemooh, kamu seperti pendeta saja. Karena satu-satunya orang masih hidup benar, seorang pria kepala keluarga waktu itu adalah Nuh. Mungkin orang menghina dia. Suara-suara sekian banyak, suara mayoritas itu menghina Nabi Nuh. Tapi Nuh tidak mau mendengar. Jadi dia masuk dalam bahtera sebab 7 hari lagi baru hujan turun. Jadi 7 hari di dalam bahtera, mereka menutup telinga. Setelah masuk dalam bahtera, mereka menutup telinga. Karena di luar ada kakak adik Nuh, ada saudara-saudara Nuh. Bahkan kemungkinan besar Metusala mati di tahun itu. Ada banyak orang di luar yang bicara suara-suaranya. Komentar ini, komentar itu terhadap apa yang dilakukan oleh Nuh. Benar, masuklah ke dalam bahtera. Artinya berhenti mendengar suara-suara yang lain, kecuali mendengarkan suara Tuhan saja. Haleluya. Yang keenam, masuk artinya masuk ke dalam bahtera karena tidak ada jalan lain untuk kita selamat. Kita tidak punya jalan lain. Walaupun jalan ini sempit, jalan ini sukar, bahtera itu sesuatu yang aneh di zaman itu, tapi masuklah karena memang tidak ada jalan lain untuk selamat dari malapetaka. Masuklah dalam agenda Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam protokol-protokolnya Tuhan, supaya kita tidak binasa bersama dengan dunia ini. Jadi masuk ke dalam bahtera artinya kita masuk ke dalam jalan mana satu-satunya cuma ini jalan menuju selamat luput dari air bah pada waktu itu. Karena selain daripada jalan ini semua ada di luar kehendak Bapa. Ya, masuk dalam bahtera, ikuti apa yang namanya jalan yang satu-satunya. Nuh dan 8 jiwa yang lain itu selamat. Walaupun jalan ini sukar, membangun bahtera 120 tahun menginjil, tidak ada orang yang percaya, tidak ada orang yang respon, hanya 8 orang ini. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan bilang masuk dalam bahtera, jangan dengar orang lain punya pendapat. Datang pada Tuhan, datang pada ibadah, cari Tuhan. Kita masih bisa ibadah, lakukan dengan berbagai cara, online, ya, offline, apapun. Kita cari Tuhan karena ini jalan satu-satunya kita selamat dari malapetaka besar di zaman akhir ini. Yang ketujuh, kalau kita disuruh masuk dalam bahtera, artinya kita disuruh tinggalkan kerajaan dunia, tinggalkan cara-cara dunia, tinggalkan pola dunia. Masuk ke dalam bahtera, kita masuk dalam pola kerajaan Allah. Di sana ada tingkatan, ya, ada kamar-kamar, ada sekian banyak yang Tuhan atur, dilakukan oleh Nuh. Tepat, saya baca di ayat yang beberapa ayatnya, ayat kelima. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Jadi Nuh melakukan semuanya tepat menurut yang Tuhan perintahkan. Tinggalkan konsep dunia, lakukan apa yang Tuhan ajarkan di kerajaan Allah dan lakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Maka saudara-saudara, kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, dalam pengertian kita dibersihkan dari
dari kedagingan melalui firman dan Roh Kudus, maka seperti Nuh dan 8 jiwa itu, mereka tidak kehilangan keselamatan. Orang di luar ketika hari ke-7 sejak Nuh masuk ke dalam bahtera, baru mereka melihat perbedaan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pastikan saudara dan saya hidup seperti hidupnya Nuh di zaman itu. Kita tidak malu hidup sebagai orang benar. Kita tidak malu hidup bergantung pada Tuhan. Kita tidak malu menjadi orang-orang yang strong dan akurat dengan Tuhan. Karena itu kepastian ada di sana. Kalau saya hidup benar, saudara hidup benar, maka bahtera itu tersedia bagi saudara dan saya. Apapun terjadi di luar sana, badai, banjir bandang, buhi orang Manado bilang, malapetaka, apapun yang terjadi di luar sana, kita akan aman dalam bahtera yang Tuhan sediakan, yaitu bahtera kerajaan Allah. Masuklah ke dalamnya dengan hidup benar seperti Nuh. Saya Pendeta Mark Sonit, kami keluarga Sonit Manopo dari Manado, mendorong saudara untuk terus kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.